warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriani dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, saya dari klaster 1 diberi amanah pada kelompok saya untuk menjelaskan mengenai strategi pembelajaran efektif dan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Nah, yang pertama akan kita bahas yakni mengenai strategi pembelajaran afektif. Nah, sikap atau afektif erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki seseorang. Sikap merupakan refleksi dari nilai yang dimiliki. Nah, pendidikan sikap pada dasarnya merupakan pendidikan nilai yang suatu konsep dalam pemikiran manusia yang sifatnya itu tersembunyi atau tidak berada dalam dunia empiris. Nah, dalam pembelajaran afektif, proses pembentukan sikap perlu mendapat perhatian bagi setiap guru dalam menghadapi peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dilakukan karena pada hakikatnya berhasil tidaknya suatu pembelajaran itu tidak terlepas dari peran guru. Nah, selanjutnya yakni mengenai kelemahan strategi pembelajaran efektif. Yang pertama, yakni selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Akibatnya, upaya yang dilakukan setiap guru diarahkan kepada bagaimana agar anak dapat menguasai sejumlah pengetahuan sesuai dengan standar isi kurikulum yang berlaku. Oleh karena kemampuan intelektual identik dengan penguasaan materi pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam bentuk evaluasi yang dilakukan, baik evaluasi tingkat sekolah, tingkat wilayah, maupun evaluasi tingkat nasional, yang diarahkan kepada kemampuan anak untuk menguasai materi pembelajaran. Nah, kelemahan yang kedua adalah sulit melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap. Nah, kelemahan yang ketiga adalah keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Berbeda dengan pembentukan aspek kognitif dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah proses pembelajaran berakhir. Maka, keberhasilan dari pembentukan sikap baru dapat dilihat pada rentang waktu yang cukup panjang. Memerlukan proses lama, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa seseorang itu memiliki sikap jujur hanya dengan melihat satu kali kejadian tertentu. Nah, kelemahan yang keempat adalah pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara berdampak pada pembentukan karakter anak. Nah, yakni mengenai penjelasan selanjutnya, yakni tentang pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah merupakan pendekatan yang digunakan pemerintah dalam salah satu kurikulum pemerintah. Pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Makna pendekatan ilmiah adalah memandang pembelajaran sebagai suatu aktivitas ilmiah. Makna ilmiah adalah berkenaan dengan ilmu, oleh karena itu, aktivitas pembelajaran dalam pendekatan ilmiah haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga prosesnya merupakan proses ilmiah, sikap yang terbentuk merupakan sikap ilmiah, dan produk yang dihasilkan adalah produk ilmiah. Secara sederhana, proses berpikir ilmiah dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan deskripsi, yang kedua tahapan penjelasan, dan yang ketiga adalah tahapan eksperimen. Nah, tahapan deskripsi adalah menjelaskan hubungan unsur-unsur yang membentuk benda atau peristiwa, yang penjelasan hubungan unsur-unsur tersebut pada akhirnya akan menghasilkan deskripsi yang lengkap tentang benda atau peristiwa yang akan dicari penjelasannya. Yang kedua adalah tahapan penjelasan, adalah proses berpikir ilmiah diawali dengan aktivitas melakukan pengamatan atau observasi. Nah, tahapan eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis. Adapun hasil yang diperoleh dari pendekatan ilmiah dalam pembelajaran adalah menjadikan siswa aktif mengeksplorasi aspek lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Baik itu dari ranah yang dikembangkan melalui pendekatan ilmiah adalah keterampilan motorik dan halus. Jadi dari hasil dari pendekatan pembelajaran ilmiah ini yakni dapat mengembangkan kemampuan motorik siswa, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan terkait strategi pembelajaran afektif dan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.